哈利路亚，齐颂赞主，颂赞主所有创造，神恩天天加给我，开启我双眼，使我知道在世间所有盼望，谁可天天加给我？我知道我主只有你，每天都歌颂，每天都祷告，每一刻齐敬拜，哈利路亚，求为我主，因你是救赎，主因你看顾我，每一刻来引导我，哈利路亚，齐颂赞主，颂赞主所有创造，神恩天天加给我，开启我双眼，使我知道在世间所有盼望，谁可天天加给我？我知道我主只有你，每天来歌颂，每天都歌颂，每天都祷告，每一刻齐敬拜，哈利路亚，全为我主，因你是救赎，主因你看顾我，每一刻来引导我，哈利路亚，齐颂赞主，颂赞主所有创造，神恩天天加给我，开启我双眼，使我知道在世间所有盼望，谁可天天加给我？我知道我主只有你，我知道我主只有你，我知道我主只有你。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，随你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥
一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱你深陷爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱你深陷爱我们，随你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱你深陷爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱你深陷爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。耶稣，我主，我呼求你名，将重担交于你。耶稣，我主，我力量泉源，你赐我心事无限，你定恒守，为我受伤。我仰望你在十架上。
受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。 Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 请大家站立，我们一起来唱这首诗歌。Ikut dikau saja Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di samsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangka diri, aku buang yang mana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. 大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat Islam berduduk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tetap di kerajaan surga, Tuhan kami sembah dan nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, untuk kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami masih boleh bersama-sama di tempat ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan memimpin ibadah ini agar menjadi ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Kau Tuhan dan Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，与基督同定十字架。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian disalibkan beserta Kristus. Sekarang hidupku bukan
去祷告之前，我们来一起念一段经文，在以赛亚书52章第9节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 9. 我们一起来念。耶路撒冷的荒场啊，要发起歌声，一同歌唱，因为耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. 我们一起来祷告。这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的恩典，使我们能够今天在每一个家庭来参加敬拜。天父上帝，我们首先要以破碎的心来承认，天父上帝，我们是罪人。我们承认，我们常常在我们每一天的生活里头做了不该做的事情，时常我们忽略了你的同在，忽略了你的大能。很多时候，在我们与人际关系的当中，我们因为了自己的利益而得罪了别人，甚至是得罪了你。天父上帝，今天早上我们再一次恳求主，借助你的宝血，借助你牺牲的爱，再一次赦免我们一切的罪恶。求主更新我们，求主洗净我们，塑造我们的生命，好让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，也教导我们，让我们的生命完全是属于你的，使我们的生命也是远离罪恶的生命。天父上帝，我们感谢你，感谢你给我们这个机会悔改，也求主不断的来提醒我们，当我们要犯罪的时候，你要警告我们，告诉我们，甚至给我们力量，使我们能够远离那个罪恶。谢谢主，我们将我们的生命完全交在主的手中，求你自己来掌权。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿能够祝福你的生，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们每人一次，赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰神徒心经。Jemaat Ibu silakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 神徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而广的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应敬人， Mari kita beresponsorian. 以基督头受苦，但你已经服从了我的教训，平行这项信心、宽容、爱心、忍耐。比起我在安提亚一个年，如是所在意的逼迫苦难，我所忍受是何等的逼迫，但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。Menderita bersama Kristus, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku.
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Persekutuan Wanita Metodis Indonesia untuk mempersembahkan sebuah pujian.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan melalui media online, Tuhan tolong supaya peribadatan kami ini boleh kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Bapak yang baik, hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara bersama-sama panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percakapkanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika Ia menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Banyak orang Kristen berpikir kalau mengikut Tuhan pasti akan terbebas dari masalah atau penderitaan, sehingga yang ada di pikiran mereka hanya soal berkat, berkat dan berkat. Ketika fakta berbicara lain, ketika dihadapkan pada kesulitan, tekanan, masalah, sakit penyakit, kekurangan atau krisis, banyak orang Kristen tidak menerima kenyataan. Mereka langsung protes janji firman Tuhan seperti yang tertulis dari Yohanes 10 ayat 10. Saya baca kepada kita semua, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka kecewa dan marah kepada Tuhan. Mana janji Tuhan? Dan tidak sedikit orang yang akhirnya memilih meninggalkan Tuhan dan kembali kepada dunia karena tidak siap jika harus mengalami penderitaan. Suatu ketika seorang pekerja proyek memanjat di atas tembok yang sangat tinggi. Pada saat itu ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia. Untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usaha yang kedua pun memperoleh hasil yang nihil, hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang yang ia tuju. Batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa kesakitan,
yang berisi pesan. Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menghadap kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menghadap kepada Tuhan. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita, atau mengizinkan masalah datang kepada kita supaya kita menghadap Tuhan. Berbicara tentang penderitaan, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa mesti saya? Mengapa mesti sekarang? Apa yang sedang Allah perbuat? Iya kan, saudara? Penderitaan adalah alat yang Allah gunakan untuk membuat kita lebih peka dan untuk mencapai tujuannya dalam hidup kita. Saudara, penderitaan bisa berbentuk sakit penyakit atau kehilangan seseorang yang kita kasihi. Penderitaan bisa berbentuk kegagalan hidup atau kekecewaan dalam pekerjaan atau dalam studi. Penderitaan bisa berbentuk gosip yang beredar hingga membuat kita kecewa, marah, murung. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa orang percaya menerima penderitaan? Kita menderita karena kita hidup di dunia ini, di mana dosa-dosa memerintah hati manusia. Kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Kita menuai apa yang kita tabur. Kita menderita kadang-kadang karena Allah mau mendisiplinkan kita. Kita menderita kadang-kadang karena Allah mau mendisiplinkan kita. Penderitaan sebisa mungkin dihindari banyak orang. Ini memang manusiawi, karena manusia tidak suka hidup menderita. Tetapi Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita. Timotius adalah anak rohaninya Paulus. Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Yaitu yang pertama, seperti seorang prajurit yang baik, berjuang bahkan berkomitmen kepada Kristus. Yang kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Berjuang, bertanding, dan bekerja keras adalah 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Bayangkan, saudara, bila dunia tanpa penderitaan, seperti apa bentuknya? Kalau tidak ada rasa sakit di dalam tubuh kita, kita tidak tahu kalau tubuh kita sedang meradang. Sebesar apapun kebencian kita terhadap rasa sakit, kita harus mengakui bahwa rasa sakit itu mempunyai tujuan yang baik. Rasa sakit itu mengingatkan kita ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh atau dalam kehidupan. Rasa sakit memberitahu suatu gejala dalam tubuh kita, suatu bel yang akan berbunyi ketika tubuh kita atau kehidupan kita mengalami bahaya atau mendapatkan serangan. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana rasa sakit dapat menjadi cara Allah untuk memperingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia ini. Ada sesuatu yang tidak beres dengan ciptaan Allah. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita sendiri. Apa yang terjadi jika sepotong ubi dan sebutir telur dimasukkan ke dalam air mendidih? Apakah kedua benda itu keluar dari panci panas dalam keadaan yang sama dengan keadaan yang sebelum direbus? Air mendidih mengubah ubi dan telur itu. Tapi perubahan yang terjadi pada kedua benda itu sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Setelah direbus, telur menjadi keras. Sebaliknya, ubi menjadi lembut. Padahal kedua benda itu berada dalam panci yang sama. Tetapi reaksi mereka berbeda. Telur akan muncul dalam keadaan keras, sedangkan ubi akan muncul dalam keadaan lembut. Jika musibah dan penderitaan direbus dalam panci, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kita akan keluar dari panci itu? Apakah kita akan keluar sebagai telur atau ubi? Ada orang yang keluar dari musibah dalam keadaan
yang sangat tertekan. Mukanya selalu suram, dia selalu menyendiri, ia kaku, bahkan ia menjadi keras. Ibarat seperti telur yang setelah keluar dari air mendidih menjadi keras. Sebaliknya, ada orang yang setelah keluar dari musibah justru menjadi bijak, bahkan menjadi matang. Ia merasa damai dengan dirinya, sikapnya hangat, ramah, lembut. Ia ibarat ubi yang setelah direbus justru menjadi lembut. Hidup ibarat seperti roda, sebentar di atas, sebentar di bawah. Hidup ada enaknya dan ada tidak enaknya. Ketika masuk dalam panci dan direbus dalam air mendidih, apakah kita akan keluar dari panci panas itu sebagai telur rebus yang keras? Ataukah sebagai ubi yang lembut? Apakah kita akan keluar dari sebuah musibah sebagai orang yang kaku atau keras? Atau sebaliknya, sebagai orang yang berhati lembut? Semoga kita bisa menjadi seperti ubi, seperti sepotong ubi rebus yang lembut, hangat, dan manis. Bapak Ibu pasti suka ubi ya, ubi rebus atau ubi goreng. Kita baca dulu bersama-sama dari 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Orang percaya dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi pengikutnya yang biasa-biasa saja, atau menjadi jemaat yang pasif yang hanya memenuhi bangku-bangku gereja, tetapi seorang yang tidak mudah menyerah dan tangguh. Kita dipanggil untuk menjadi seorang yang tidak mudah menyerah, bahkan menjadi tangguh. Karena kehidupan kekristenan itu penuh dengan yang namanya tantangan. Kehidupan kekristenan itu ibarat peperangan atau perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, seperti yang tertulis dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu Tuhan memanggil kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh menghadapi berbagai macam tantangan, macam persoalan, dan masalah kehidupan. Seperti seorang prajurit yang berjuang melakukan yang terbaik untuk menyenangkan tuannya, kita pun terpanggil untuk senantiasa fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat mengalami pergumulan, jangan katakan masalah saya teramat besar, tapi katakan Tuhan, saya lebih besar dari masalah saya. Banyak orang Kristen yang tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jam-jam doanya berkurang, tidak lagi tekun membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, mulai malas beribadah dengan alasan lelah atau sibuk bekerja, tidak punya waktu beribadah. Sangat berbahaya kalau seorang prajurit kehilangan fokus saat berperang, meski itu hanya sesaat, karena bisa kehilangan nyawanya. Tuhan adalah komandan kita, dan sebagai prajurit kita harus taat kepadanya. Apapun yang diperintahkan komandan, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati tanpa ada perbantahan. Sama seperti seorang olahragawan, secara rohani kita juga dilatih mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Apa rencana dan kehendaknya untuk kita jalani dan lakukan. Bahkan sebagai seorang petani yang bekerja keras, mulai dari mempersiapkan lahan sebelum ditanami sehingga menuai hasil, maka kita pun diajak untuk bekerja keras agar boleh menerima hasil yang kita inginkan. Ada pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup kekristenan membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Tetapi apapun penderitaan, apapun tantangan dan pergumulan, jangan takut menghadapinya. Banyak hal yang akan menantang kehidupan beriman kita, termasuk tantangan yang lahir dari diri sendiri, yaitu keinginan untuk hidup sesuai kedagingan kita.
Salah satu bentuk panggilan untuk ikut menderita bersama Kristus yang perlu kita nyatakan dalam hidup ini yaitu melawan kedagingan kita. Dan sebaliknya, berusaha dalam tuntunan Roh Kudus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang gak mudah, tetapi teruslah berjuang, berlatih dan bekerja keras, dan Tuhan akan memberi kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami ikut serta menderita di dalam Tuhan. Kami menanggalkan setiap kedagingan, hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kami. Ajarkan kami supaya kami terus bertumbuh, berakar, berbuah. Ajarkan kami supaya kami terus berusaha, bekerja keras di dalam Tuhan. Bapa, dalam setiap keseharian kami banyak mengalami yang namanya tantangan, pergumulan, persoalan, permasalahan. Tapi kami punya Allah yang besar untuk kami meminta, untuk kami memohon. Kami memohon supaya kami boleh semakin kuat, boleh semakin sabar, boleh semakin mampu menghadapi setiap semuanya itu ya Bapak. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，因被苦架来回应上帝的话，以便受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian pikul sawit untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Banyak yang mau kemuliaan dan mau yang hina. Bila Tuhan berkati dan puji namanya, bila Tuhan minta Dia yang menolaknya, bila Tuhan minta Dia yang menolaknya. Hanya sesuai之敌人我不能不问，就是他们宝贵心切烈焰最出神，求主给我这样心这自从完成神，求主给我这样心这自从完成神。 我们一起来奉献祷告。 Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan Tuhan setiap harinya kepada kami. Terima kasih karena Bapa telah menjadi bagian daripada kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai rasa ucapan terima kasih kami atas kemurahan hati Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh semakin dapat memuliakan nama Tuhan baik di gereja ini maupun di luar gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 生命天才从主而来，真心献上救主也能，我也天天为主而活，感谢主恩。
结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《跟随》。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, maka kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Ikut Yesus. Doxologi.早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.